Nah, berikut saya ingin memberikan informasi terbaru ya untuk para KPM PKH maupun BPNT. Nah, jadi untuk mulai hari ini saya mohon dan berharap kepada para KPM semuanya untuk mulai berpikir positif ya soal bantuan sosial di tahun 2022 ini. Karena bantuan di tahun 2022 ini sifatnya ketat dan dinamis ya. Jadi tidak ada yang menjamin akan cair selamanya ya teman-teman. Nah, karena setiap bulan akan ada verifikasi ketidaklayakan sebelum pencairan tiba. Nah, jadi tolong ya teman-teman, mulai saat ini tidak ada lagi yang berkomentar KPM yang begini bisa dapat bantuan dan juga KPM yang begitu dapat bantuan, sementara saya yang miskin tidak dapat. Nah, berikut informasi ini semoga bisa dipahami untuk para KPM semuanya ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa kemarin pada saat survei ke tempat para KPM semuanya, baik KPM PKH maupun BPNT, yang rumahnya sudah disurvei dan dipoto, ternyata saat ini banyak ditemukan data para KPM yang seharusnya tidak layak menerima bansos, tapi mendapatkan bansos. Nah, ini ditemukan biasanya terjadi dari pekerjaannya, kemudian taraf ekonominya, maupun dari foto rumahnya yang sudah bagus ya. Nah, bahkan pada tahun kemarin, banyak para KPM yang bekerja sebagai PNS menerima bantuan sosial. Nah, dan di hari itu juga harus mengembalikan dana bantuan tersebut ya, yang sudah diterima. Nah, maka dari itu tidak menutup kemungkinan dari hasil verifikasi nanti akan ada banyak lagi ditemukan para KPM yang tidak layak menerima bantuan sosial dan kedepannya tidak akan cair lagi. Nah, sehingga kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada saat pencairan nanti akan ada KPM yang tidak cair lagi ya teman-teman di pencairan PKH tahap keempat maupun BPNT bulan Oktober ini. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, ini yang tidak cair lagi bisa saja dikarenakan pekerjaannya terdeteksi sebagai PNS maupun ASN ya teman-teman, kemudian TNI maupun Polri. Nah, kemudian ada lagi para KPM yang ditemukan sudah meninggal dunia maupun sudah mampu ya secara ekonominya. Nah, itu adalah para KPM yang akan dicoret untuk mendapatkan bantuan sosial di kedepannya. Nah, jadi sekali lagi di sini saya berharap ya teman-teman bahwa jangan terlalu berharap pada bantuan sosial di tahun 2022 ini ya, baik PKH maupun BPNT. Nah, karena saat ini sifatnya itu dinamis dan harus mengikuti aturan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemensos. Jadi tidak ada jaminan cair selamanya ya. Baik KPM yang sudah cair di tahap kemarin itu belum tentu bisa cair di tahap selanjutnya ya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, dan untuk memastikan kedepannya agar supaya bisa cair, kalian harus memiliki data-data sebagai berikut ya. Nah, yang pertama data KPM itu harus padan antara data di Bansos atau di DTKS dengan data di Dukcapil. Kemudian yang kedua, data KPM tidak anomali, baik dari nama, nomor NIK maupun alamat. Kemudian yang ketiga, KPM harus punya komponen. Nah, terutama untuk anggota PKH ya, harus ada komponennya. Kemudian yang keempat, KPM tidak tergolong orang mampu atau sejahtera dari hasil laporan verifikasi kelayakan kemarin yang dilakukan oleh petugas daerah masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, KPM validasi by system kemarin harus lolos ya teman-teman dari hasil verifikasi kelayakan saat survei ke lapangan atau ke rumah kalian masing-masing. Kemudian yang keenam, wajib ikut dalam pertemuan kelompok P2K2 seperti yang dijalankan oleh pendamping di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, yang komponen anak sekolah itu harus padan ya teman-teman datanya di aplikasi Dapodik. Kalau yang madrasah harus padan di aplikasi EMIS. Nah, itu adalah data-data yang harus dipenuhi dulu ya agar supaya bantuannya bisa cair di tahap yang selanjutnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung pada cek nama-nama penerima PKH tahap yang keempat ya di bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2022 ini.
Nah, kalian tinggal masuk ke Google, kemudian ketik linknya di atas ini, yaitu cekbansos.kemensos.go.id ya. Nah, seperti ini. Ketik saja cekbansos.kemensos.go.id. Jika sudah, nanti kalian akan masuk ke menu tampilan seperti ini. Nah, di sini ada pencarian data PM atau penerima manfaat bansos. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi ya, teman-teman, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Serta isi nama sesuai KTP dan masukkan huruf kode yang ada di sini ya, diketik ulang di bawahnya. Nah, kita langsung saja isi mulai dari provinsi. Nah, misalkan saya mau ngisi dari Jawa Barat ya. Nah, kemudian pilih juga kabupaten atau kotanya. Kemudian pilih juga kecamatannya. Bisa kita cari atau ketik ya. Kemudian pilih juga desanya. Nah, setelah itu kita ketik nama yang ingin kita cari ya, sesuai KTP. Misalkan saya mau cari atas nama Ibu Iwi ya. Nah, kemudian setelah diketik namanya, kita ketik ulang huruf yang ada di sini ya. Nah, kita ketik di bawah sini. Besar kecilnya harus sama. DAA8. Nah, maka akan muncul nama-nama yang tadi kita ketik ya. Kebetulan saya mengetik atas nama Ibu Iwi, maka akan muncul nama-nama yang mengandung huruf I, W, dan I ya teman-teman. Nah, seperti Wiwin, kemudian ada juga Wiwi, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima PKH atau tidak, bisa kita geser ke sebelah sini ya, sebelah kanan. Nah, di sini di kolom PKH ada keterangan statusnya ya, kemudian keterangan pengurus, dan periodenya triwulan keempat tahun 2022 untuk PKH tahap yang keempat. Nah, dikarenakan untuk tahap yang keempat ini belum cair, maka di sini masih tertulis triwulan 3 ya teman-teman. Nah, jika nanti tahap yang keempat sudah cair, ini pasti akan berubah menjadi triwulan keempat tahun 2022. Nah, di sini pengurus ini artinya penerima ya teman-teman, penerima kartu ATM KKS merah putih. Jadi artinya penerima PKH ya. Nah, di sini juga selain PKH bisa mengecek nama penerima BPNT. Nah, BPNT September ini sudah cair ya teman-teman, beserta BLT BBM kemarin di kantor pos. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengecek nama-nama penerima PKH tahap yang keempat di tahun 2022. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.